Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya di dalam kondisi sehatul afiat, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pelajaran pada kesempatan ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita semuanya. Nah, sudah siap anak-anakku mengikuti pelajaran selanjutnya, penjelasan dari Pak Wasul tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, selanjutnya Pak Wasul akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI interaktif berbasis makromedia flash. Jadi nanti setelah Pak Wasul jelaskan melalui video ini, kita akan belajar bersama-sama PAI tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media makromedia flash. Nah, apa itu? Makromedia flash itu merupakan salah satu software yang manfaatnya itu banyak, yaitu bisa untuk membuka atau untuk melihat gambar, animasi, video, dan juga game misalnya dalam sebuah website. Nah, pastinya nanti kalian akan lebih tertarik, lebih senang dalam mempelajari pelajaran agama Islam. Nah, di dalam makromedia flash nanti petunjuknya seperti ini. Ada menu utama. Nah, di menu utama itu nanti ada menu petunjuk, kemudian ada menu yang menjelaskan tentang KD dan indikator, kemudian ada menu yang menjelaskan tentang materi, kemudian ada menu yang menjelaskan tentang evaluasi, kemudian nanti ada menu tentang halaman pengembang. Nah, nanti kalian bisa memencet satu persatu dari petunjuknya bagaimana, kemudian nanti melihat KD dan indikatornya, kemudian nanti mempelajari materinya, kemudian mempelajari mengerjakan evaluasinya dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nanti silahkan diurutkan dari yang pertama, petunjuk, dan selanjutnya. Nah, tadi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyajikan makna dan contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian indikatornya adalah menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengidentifikasi dalil nakli tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengidentifikasi dalil akli tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, minum minuman keras, homer, judi, dan pertengkaran, kemudian menunjukkan contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi kita tentang iman kepada Allah nanti meliputi pengertian, kemudian dalil nakli dan dalil akli, kemudian contohnya.
Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang pengertian iman. Iman itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti yakin, percaya, dan membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, itu tidak cukup kita mengatakan saya beriman, tidak cukup. Tetapi harus kita yakini di dalam hati, kemudian kita ucapkan di dalam lisan kita, dan kemudian kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan banyak hikmah untuk diri kita, yaitu bermanfaatan untuk diri kita. Nah, apa saja hikmahnya? Di antaranya adalah yang pertama, menjadikan hati kita itu menjadi tentram dan jiwa kita menjadi lebih tenang. Kemudian yang kedua, membangkitkan semangat keberanian, dan yang ketiga, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pasti kalian masih ingat ya, kita ulang kembali tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Tentunya kalian sudah hafal semuanya ya. Jadi iman kepada Allah itu adalah urutan yang pertama. Jadi kita harus senantiasa mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap saat iman kita itu harus kita tingkatkan. Nah, selanjutnya kita akan membaca dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat An-Nisa ayat 136. Kita baca bareng-bareng ya, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dari surat An-Nisa ayat 136 yang sudah Pak Wasul bacakan tadi, membuktikan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa beriman. Karena jika kita tidak beriman, maka akan menjadi orang yang tersesat. Dari ayat tersebut pula kita diperintahkan untuk beriman pada Rasul
dan kitab yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul-rasulnya. Meyakini dengan sepenuh hati akan keberadaan Allah merupakan sebuah keharusan bagi setiap manusia, karena Allah lah yang menguasai seluruh alam raya dan isinya. Maka jangan sampai manusia memiliki kesombongan, karena manusia hanyalah makhluk kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya adalah dalil akli. Dalil akli. Anak-anakku coba perhatikan bagaimana proses penciptaan manusia yang berawal dari segumpal darah, kemudian dengan pelan-pelan menjadi seorang manusia. Begitu juga dengan tumbuhan yang berkembang dari biji-bijian, kemudian menjadi semakin besar. Melihat proses penciptaan makhluk Allah ini tentunya akan membuat manusia itu semakin meningkat keimanannya. Bukti-bukti adanya Allah adalah sebagaimana yang Pak Ausul akan sampaikan ini. Yang pertama, adanya Al-Quran yang telah dijamin kebenarannya. Kemudian yang kedua, terciptanya alam semesta dan isinya. Kemudian yang ketiga, semua peristiwa alam yang terjadi ini seperti pergantian malam dan siang, pergantian musim dan lain sebagainya adalah bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, bahwa iman kepada Allah bukan hanya sekedar percaya akan adanya Allah, namun dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya, 1. Mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, melaksanakan puasa wajib. Yang kelima, menolong orang yang kesulitan. Yang keenam, menginfakkan sebagian hartanya. Nah, berikut Pak Wasul tunjukkan beberapa gambar yang merupakan contoh dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah peristiwa gunung meletus. Yang kedua adalah peristiwa tsunami yang dulu pernah terjadi di Aceh misalnya, gempa bumi yang ada di Yogyakarta dan sebagainya. Nah, semua itu adalah merupakan contoh bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar-benar ada. Karena kalau kemudian manusia sombong, kemudian mau mencoba menghalangi apa yang sudah diperbuat oleh Allah dengan menciptakan gunung meletus misalnya, kemudian tsunami misalnya, gempa bumi misalnya, maka manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia itu tidak ada yang mampu menandingi semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baiklah anak-anakku. Nah, mulai slide ini kita akan bermain, yaitu nanti akan mengerjakan evaluasi. Tapi seperti yang Pak Asal sampaikan tadi, kita akan menggunakan media makromedia flash. Nah, tentunya nanti ini akan kita lakukan kalau kita sudah ketemu nanti ya, sudah pembelajaran tatap muka. Nanti Pak Asal akan sampaikan dengan aplikasi makromedia flash tersebut. Nah, sekarang Pak Osul jelaskan ya. Nah, nanti kalian tinggal mencet mulai pada tombol ini, maka insya Allah nanti soal akan muncul sendiri. Kemudian nanti kalau sudah muncul, kalian jawab satu persatu, maka insya Allah nanti sampai ke nomor terakhir, dan ketika nanti sudah selesai, nanti akan ada nilai yang muncul di sana. Nah, selamat mengerjakan. Yuk kita coba.
Nah, bagaimana hasilnya? Nah, alhamdulillah kalau kalian tadi menjawab dengan benar semuanya, soal-soalnya nanti akan muncul di sini. Benar 10, kemudian salahnya 0. Nah, menarik bukan? Nah, anak-anakku semuanya, silahkan kalian belajar dengan baik. Semoga dengan media ini nanti cara belajar kita akan menjadi lebih menarik. Tak lupa pada kesempatan ini Pak Wasul ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Rizal dan kepada Mas Fakor yang telah mengembangkan media pembelajaran ini. Semoga barokah ilmunya di dunia wal akhirah. Dan akhirnya anak-anakku, sekarang kita tiba di penghujung acara, penghujung pelajaran kita pada kesempatan ini. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, Pak Wasul berpesan sedikit, tolong kepada kalian semuanya yang menyaksikan video ini, apabila ada saran dan kritik bisa ditulis di kolom komentar, dan Pak Wasul minta bantuannya untuk like and subscribe. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.